Buat para pejuang cinta yang sekarang sedang atau pernah merasakan yang namanya di ghosting. Situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika kita sudah mulai ada perasaan. Karena kebaikannya, karena perhatiannya, karena keramahannya, dan karena senyumannya yang selalu teringat pada saat kita mau tidur. Tiba-tiba semua itu hilang atau menghilang atau ngeghost. Dia tiba-tiba udah gak ngechat lu lagi. Dia tiba-tiba udah gak nelpon lu lagi. Dia tiba-tiba cuek dan dingin sama lo. Semuanya serba tiba-tiba. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa bisa gitu bang? Gue perasaan gak salah apa-apa bang. Nah, itulah yang namanya ghosting. Ghosting memang menyakitkan. Rasanya kayak lu diabaikan tanpa penjelasan. Bikin lu bertanya-tanya apa yang salah. Memang sulit untuk menerima kenyataan kalau seseorang tiba-tiba menghilang dari hidup lu tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan dari itu, di video kali ini gue bikinin ke lu 8 tips nih, gak nanggung-nanggung ya, yang bakal membuat lu kebal terhadap ghosting di kemudian hari. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Beberapa tips untuk menghadapi ghosting dan membuat lu kebal sama yang namanya ghosting. Yang pertama adalah kenali dulu tanda-tandanya. Perhatikan tanda-tanda ghosting. Kalau dia yang biasanya responsif tiba-tiba jadi dingin, gak bales chat atau membatalkan janji tanpa alasan, itu sudah menjadi tanda bahaya. Dengan menyadari tanda-tandanya, lu bisa bersiap menghadapi kemungkinan ghosting, bro. Jadi gak tiba-tiba lagi, karena lu udah paham tanda-tandanya, dan lu bisa berasumsi dengan beberapa kemungkinan. Sehingga lu gak kaget lagi ketika dia tiba-tiba menghilang dan ngeghosting gitu loh. Terus yang kedua, berikan kesempatan. Sebelum nganggep dia sedang ghosting, berikan dia kesempatan buat ngejelasin, bro. Mungkin aja ada hal darurat yang terjadi dan mereka belum sempet ngasih tahu lu. Jangan langsung dijudge, ya. Lu chat aja dia kayak nanya kabar dia, tapi jangan terlalu maksa dan ngedesek gitu ya. Kalau misalkan dia nggak balas dalam waktu yang wajar, kemungkinan besar mereka sedang ghosting. Waktu yang wajar itu misal seminggu dia nggak bales chat lu, padahal dia on WA tuh ya kan. Kalau dia udah kayak gitu ya kemungkinan besar dia ghosting. Terus yang ketiga, terima kenyataan. Kalau misalkan dia memutuskan buat ngeghosting lu, penting untuk menerima kenyataan. Dia mungkin punya alasannya sendiri, bro. Dan lu gak bisa maksa mereka buat tetap di hidup lu. Menerima kenyataan ini bakal membuat lu lebih cepat move on. Gak usah update momen atau status bahwa lu sedang di ghosting. Jangan cengeng. Lu adalah pria berkualitas yang gak mudah rapuh hanya karena gara-gara semua perhatian dia tiba-tiba hilang. Kalau lu butuh penjelasan, ya tinggal di chat dan langsung tanyakan ke dia seperti poin pertama tadi. Kalau emang udah jelas-jelas lu ngerasa dia berubah, tanyain aja langsung. Jangan takut kegeeran ya. Menanyakan tentang perubahan sikap itu bukan berarti lu suka sama dia. Nanya sebagai teman kan gak apa-apa. Terus yang keempat, hindari menyalahkan diri sendiri. Jadi setelah lu menerima kenyataan tadi, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah hindari menyalahkan diri. Ghosting bukan kesalahan lu. Jangan menyalahkan diri sendiri atas keputusan seseorang untuk menghilang. Mereka yang ghosting memiliki masalah internal mereka sendiri, bro. Dan itu gak ada hubungannya dengan lu. Ini akan membuat lu kebal nantinya ketika ada yang ngeghosting lu lagi. Terus yang kelima, berbicara dengan teman atau keluarga. Berbagi perasaan lu dengan orang-orang terdekat itu sangat ngebantu. Mereka bisa ngedengerin, mereka bisa ngasih dukungan dan membantu lu melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kalau lu nganggep ini adalah masalah penting,
Kalau gue sebagai cowok, gue pribadi nih, gue nggak nganggep hal di ghosting ini adalah hal yang penting. Dan sebenarnya gue nggak nganggep ini masalah laki-laki. Masalah laki-laki itu harusnya lebih besar dari ini. Masalah laki-laki itu berhubungan dengan lingkungan, sosial, serta kemaslahatan hidupnya, berhubungan dengan gagal diterima kerja, masalah-masalah seperti kalah dalam persaingan kerja. Gue rasa itu baru masalah laki-laki. Dan bagi gue itulah hal yang lebih pantas gue ceritain ke keluarga atau orang-orang terdekat gue. Tapi bukan berarti orang yang cerita setelah di ghosting itu salah, enggak. Kalau itu dia anggap masalah besar, gue bilang lu wajib ceritain. Kenapa? Agar lu bisa punya perspektif yang lebih luas ke orang lain yang mungkin dulu juga pernah ngerasain. Jadi jangan malu juga buat cerita ya. Terus yang keenam, fokus sama diri sendiri. Hal yang bisa bikin lu kebal terhadap ghosting adalah fokus sama diri sendiri. Kembangkan hobi baru, luangkan waktu untuk diri sendiri, atau lakukan hal-hal yang lu sukai. Memfokuskan diri pada hal positif bakal membantu lu melupakan rasa sakit ghosting juga. Terus yang ketujuh, jangan membalas dendam. Membalas dendam dengan ghosting orang lain bukanlah solusi. Ini hanya akan membuat lu merasa lebih buruk dan gak akan menyelesaikan masalah. Fokuslah pada penyembuhan diri dan jangan biarkan ghosting menghancurkan lu. Selagi lu masih tetap berpikir untuk membalas dendam, maka gak akan ada kemajuan sedikit pun dari apa yang udah lu alamin. Lu cuman muter-muter di situ doang. Sementara lu sebagai pria harus kebal terhadap ghosting. Jadi jangan pernah berpikir bahwa membalas dendam setelah di ghosting itu adalah hal yang keren, bro. Aduh, gue aja langsung ketawa. Terus yang kedelapan dan yang terakhir, ini penting banget, yaitu adalah belajar dari pengalaman. Salah satu kunci paling sehat nih agar lu kebal terhadap ghosting adalah dengan belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran. Pelajari apa yang bisa lu lakukan untuk menghindari ghosting di masa depan. Perhatikan tanda-tanda awal dan jangan ragu untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan gebetan lu. Ingat, ghosting emang nyakitin, tapi lu gak sendirian ya. Banyak orang yang pernah mengalaminya dan lu pasti bisa mengatasinya. Jangan manja ya. Fokuslah pada penyembuhan dan pertumbuhan diri, dan jangan biarkan pengalaman ini menghancurkan lu. Jangan sampai gara-gara ini tiba-tiba lu ngebenci cewek. Dia tiba-tiba hilang. Apa karena gue cuman pakai Honda Beat Carbo kali ya? Apa karena gue orang miskin kali ya? Semua cewek sama aja, pada matre semua. Pasti dia nyarinya yang berduit. Nah sekarang malah lu yang kayak jadi cewek. Jangan ya dek ya. Udah segitu aja, semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semangat para bucu yang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.